There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan baik. Nggak kerasa ya, udah budgeting lagi. Selamat datang buat yang nonton, selamat datang buat subscriber aku. Yang belum subscriber, jangan lupa subscriber ya, biar aku tambah semangat lagi share bagaimana cara aku mengatur keuangan. Semoga teman-teman yang nonton termotivasi. Aku di sini nggak ada niatan pamer atau ria. Di sini aku cuman ingin share aja cara aku mengatur keuangan rumah tangga. Nah, semoga setelah teman-teman nonton video aku, teman-teman termotivasi yang dari susah menabung menjadi lebih suka menabung, dari yang boros jadi lebih hemat, dan buat yang susah mengatur keuangan menjadi gampang mengatur keuangan rumah tangga. Nah, di video budgeting bulan kemarin ada pertanyaan dari Mega Mukbang, gimana caranya Bun dari punya hutang sampai bisa kasih pinjem. Di sini aku mau share sedikit, ini pengalaman aku aja ya. Tapi sebelum aku mulai ke ceritanya, ini aku evaluasi dulu bulan November. Di sini yang ada sisa itu di belanja mingguan, sisanya 28.000 dari budget 650.000, dan ada sisa di hiburan 20.000 dari budget 150, dan dari dana jaga-jaga sisa 9.000 dari budget 100. Totalnya sisanya ada 57, selebihnya dari anggaran yang lain tidak sisa ya atau habis karena qadarullah ya, kemarin itu sekeluarga terkena sakit dan lumayan juga memakai banyak dana, dan pegangan atau dana darurat habis terpakai. Nah, jadi aku mau bahas gimana cara dari punya hutang sampai bisa ngasih pinjem. Ini pengalaman aku ya teman-teman. Yang pertama, aku meminimalisir dulu hutang atau cicilan yang aku punya berapa, dan kira-kira berapa yang harus aku bayar per bulannya. Kalau cicilan kan udah pasti ada harga yang harus dibayar per bulan. Nah, kalau hutang, kalian punya hutangnya kepada bank atau saudara. Kalau bank itu pasti udah ada jatuh tempo ya, maksudnya setiap bulannya kita harus bayar berapa. Kalau aku belum pernah aku pinjam uang ke bank, di sini aku cuman bisa pinjam ke saudara. Dan kemarin aku pinjam ke saudara sekitar 6 jutaan, dan di situ aku minta jatuh atau minta waktu dalam 1 tahun. Nah, kan kalau cicilan, kemarin aku punya cicilan kendaraan itu sudah pasti ada per bulan yang harus kita bayar. Nah, kan aku niatin nih, misalkan aku punya hutang ke saudara 6 juta, aku mintanya itu dalam 1 tahun aku pasti bayar.
Nah, dari awal aku pinjem, aku menyisihkan dari gaji itu misalkan 6 juta dibagi 12 bulan berapa. Nah, aku ngambilnya itu 1 bulan 500.000. Di situ aku tabungin, tapi ditabunginnya itu ke koperasi, dimana tabungannya itu yang mulainya sesudah lebaran dan cairnya itu sebelum lebaran. Jadi tabungan itu nggak bisa kita ambil sesuka hati, tapi bisa kita ambil itu pas waktunya pencairan. Nah, ini nabung yang aman dan efektif banget sih buat aku. Untuk melunasi hutang itu kalian harus punya niat dan konsisten. Nah, aku konsistenin dulu bayar cicilan dan bayar hutang, prioritaskan pertama biar bayar tepat waktu. Dan aku kasih batasan buat diri sendiri. Jadi pemikiran aku gini, dan aku niatin di hati juga biar lebih kuat lagi. Jangan sampai nambah hutang ke orang lain kalau hutang yang sudah ada belum lunas, dan jangan nambah hutang juga ke orang yang sama sebelum hutang itu lunas. Dan pokoknya mau ke orang, mau ke bank link, pokoknya ke apapun, selama punya hutang jangan pinjem uang dulu lagi gitu ya. Jadi aku niatin nih, aku punya hutang ke satu orang, ya udah aku punya hutang, jadi jangan sampai aku berhutang lagi, kecuali aku boleh berhutang kalau yang ini udah lunas. Apalagi gali lubang tutup lubang, itu jangan sampai deh ya. Jangan pernah kalian ada pemikiran seperti itu. Jadi kalian jangan mikir mau bayar hutang ini tapi uangnya ambil pinjem lagi dari yang lain. Jadi kalian harus mau bayar hutang tapi dari hasil kerja keras kita, dari hasil kita menyisihkan uang kita, itu lebih baik. Nah, cara bayarnya gimana? Misalkan gaji pas-pasan. Dulu aku budgetnya kan pas-pasan, aku lebih ke menekan budget ya. Kalau istilahnya sih hemat, tapi lebih dari hemat, pelit gitu ya, pelit untuk diri sendiri. Misalkan gaji suami aku gunainnya itu untuk kebutuhan dan cicilan motor atau bayar kontrakan yang lain. Nah, untuk hutang yang lain kan itu aku gak mungkin ya bisa bayar misalkan dari gaji suami, dan disitu aku kerja gitu. Nah, dari dapat pekerjaan aku itu aku tabungin untuk bayar hutang. Jadi aku dua pemasukan dari aku dan suami, dan disitu aku bagi-bagi tugas ya, misalkan dari gaji suami untuk ini, gaji aku untuk ini, misalkan ya. Yang aku pikirkan itu aku pengen bayar cicilan tepat waktu dan bayar hutang tepat waktu, yaitu dengan cara berhemat. Aku nggak permasalahin makan mau sama telur sama apa, yang penting hutang lunas. Misalkan kan kadang kita suka aduh pengen ini pengen itu ya, lapar mata, tapi di situ aku tahan lagi, jangan sampai aku beli ini itu kalau misalkan uangnya nggak ada atau nggak penting atau nggak butuh banget ya. Nah, ini kan uangnya nggak ada, lagian kan nggak butuh-butuh amat. Nah, itu kan bisa kita tunda dulu, bisa kita nabung dulu perlahan-lahan ya. Jadi jangan sampai juga kita lapar mata lihat barang kita mau pengen, kita ambil pay letter atau cicilan barang juga. Nah, itu juga tambah-tambah beban ya, walaupun kayak kecil gitu ya, cuman berapalah bisalah aku nanti bayarannya.
cuman barang lah, cuman kosmetik lah, cuman baju apa, tapi nanti ujung-ujungnya bikin kita pusing juga. Dan aku nggak pernah nyicil barang ya, jadi diusahain kalau untuk barang kayak lemari atau apa yang kayak gitu, baju apa, sendal, itu aku usahain nabung dulu baru beli. Jadi kalau misalkan pengen tapi nggak ada uang, ya udah nggak usah beli karena nggak punya uang. Jadi aku batasin ya diri aku itu untuk jangan berhutang kalau bukan bener-bener banget aku butuh gitu uang itu, misalkan untuk keadaan darurat apa gitu. Misalkan aku pinjam ke saudara itu karena aku butuh, kebetulan ada yang beli tanah sama rumah, ya aku cocok harga, cocok tempat. Nah kan karena si uangnya kurang, jadi aku pinjam ke saudara. Nah itu kan pinjam juga kan ke saudara, itu kan gak ada bunga. Tapi kalau ke saudara itu bayarnya juga harus tepat waktu, karena kalau uang itu kan sensitif ya, yang ada nanti kita minta tolong, yang ada malah berantem atau adalah satu atau dua hal gitu ya. Pokoknya niatkan di hati untuk bayar hutang, niat dan konsisten, sisihkan dari pendapatan. Lalu kalau misalkan emang kurang dari pendapatan, kita juga harus berusaha mencari pendapatan tambahan, bisa buat bayar hutang lagi. Nah yang kedua, kalian juga jangan nambah hutang dulu sebelum hutang yang pertama lunas, dan lebih hemat lagi, lebih meminimalisir pendapatan, pengeluaran, dan jangan juga beli barang-barang yang tidak terpakai, atau misalkan barang yang nggak benar-benar butuh-butuh amat. Kalaupun misalkan emang ada keinginan, nabung dulu atau kita bisa tunda dulu deh. Tapi sambil kita bayar hutang juga, jangan lupa juga menyisihkan untuk tabungan darurat ya. Jadi dimana kalau kita butuh uang secara mendadak, kita punya dari tabungan darurat, dan sehingga tidak membuka celah untuk kita berhutang lagi. Semoga yang aku katakan teman-teman bisa menerima manfaatnya gitu ya. Semoga mengerti juga yang apa yang aku katakan. Pokoknya semangat buat yang punya hutang, semoga hutangnya cepat terlunasi, dan semoga yang tidak punya tabungan bisa punya tabungan. Semoga yang susah mengatur keuangan menjadi bisa mengatur keuangan, dan semoga sehat dan bahagia. Gak kerasa ini mau udah beres budgetingnya. Pemasukannya tadi itu 3.350.000 menurun, dan dari kebutuhan, biaya tetap dan tabungan juga nggak ada yang berubah, kategorinya sama, cuman nominalnya aja. Nah ini dana darurat kemarin terkumpul 500.000, habis terpakai. Nah bulan ini aku cuman bisa menyisihkan 50.000. Dana darurat ini penting, tapi tabungan yang lain juga penting. Nah ini aku isi dana lebaran 200.000, karena dana lebaran itu penting juga buat aku yang merantau. Kalau mudik udah pasti harus punya tabungan dana lebaran, karena acara paling besar itu ya pas hari lebaran. Lanjut aku isi untuk servis pajak motor. Suami aku minta dibudgetkan 2 juta untuk bayar pajak, ganti plat nomor, sama servis sebelum pulang lebaran ya. Servis keseluruhan itu cukup mahal, biar nanti pas pulang lebaran tidak mogok atau tidak ini itu pas main. Semoga pas waktunya terkumpul. Nah ini aku seperti biasa isi shopping challenge kalender sama The Power of 20.000. Ini ada sisa dari pendapatan tambahan aku, nggak banyak ya karena kemarin terpakai karena sakit.
Jadi di sini aku isi untuk challenge kalender 250 dan untuk The Power of 20.040. Kemarin itu udah aku isiin juga dari tambahan di video pendek ya, atau video shoot. Sepertinya nanti aku isi challenge kalender sama The Power of 20.000 ini di video pendek aja. Aku bagiinnya di video shoot ya. Nanti aku perbarui tabungan ini biar gampang, jadi setiap aku dapat penghasilan bisa aku langsung tabungin. Jangan lupa tonton terus video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarange. Going well. Don't know